punya senjata rahasia. Vladimir Putin pede bikin Eropa segera bertekuk lutut. Penyerangan Rusia terhadap Ukraina sudah berlangsung selama 6 bulan terakhir. Kedua negara tersebut mengalami banyak kerugian baik secara material maupun tidak. Dunia sudah menderita atas konflik yang tak berujung tersebut. Sebab perang ini menyebabkan laju inflasi berjalan dengan cukup cepat. Meski demikian ada satu prediksi Eropa yang tampaknya meleset. Bukan hanya itu, Rusia justru menjadi cukup superior karena mereka memiliki sumber daya alam yang banyak dan menyebabkan naiknya harga energi di Eropa. Dilansir dari RT News, pihak Vladimir Putin yakin jika meroketnya harga energi di Eropa akan membuat mereka pada akhirnya menyerah. Sebab saat Eropa kekurangan energi, Rusia justru memiliki cadangan yang sangat berlimpah hingga membuat cuan 74 triliun rupiah per hari dari sektor energi. Pihak Putin yakin jika komisi tersebut akan membuat Eropa mau bertekuk lutut terhadap Rusia cepat atau lambat. Ini akan menjadi musim dingin yang sulit bagi Eropa, dan dunia bisa melihat protes serta kerusuhan di beberapa negara Eropa. Beberapa pemimpin Eropa mungkin berpikir 2 kali untuk terus mendukung Ukraina dan berpikir sudah waktunya untuk kesepakatan. Presiden Rusia Vladimir Putin kini bertaruh bahwa meroketnya harga energi dan kemungkinan kekurangan pada musim dingin ini akan memaksa negara-negara Eropa untuk mendorong Ukraina melakukan gencatan senjata. Hal tersebut diungkapkan 2 sumber Rusia yang dekat dengan Kremlin. Cara tersebut menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian yang dilihat Moskow, mengingat Kiev mengatakan tidak akan bernegosiasi sampai Rusia meninggalkan seluruh Ukraina. Menurut salah satu sumber yang dekat dengan pihak berwenang, Rusia mengatakan Moskow mengira mereka sudah bisa mendeteksi persatuan Eropa yang goyah dan berharap proses itu akan dipercepat di tengah kesulitan musim dingin. Akan sangat sulit jika perang berlanjut ke musim gugur dan musim dingin. Jadi ada harapan mereka Ukraina akan meminta perdamaian. Belum ada tanggapan langsung dari Kremlin yang menyangka Rusia menggunakan energi sebagai senjata politik. Adapun Ukraina dan pendukung baratnya yang setia mengatakan mereka tidak memiliki rencana untuk mundur pada pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan mereka sejauh ini tidak melihat tanda-tanda kekurangan dukungan untuk Ukraina goyah. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengungkapkan bahwa Uni Eropa telah bersama Ukraina dalam perjuangan ini sejak awal dan akan bertahan selama diperlukan. Sejauh ini pasukan Ukraina berhasil menggagalkan upaya Rusia untuk merebut ibu kota Kiev dan kota kedua Kharkiv setelah secara teratur menghancurkan dan mengganggu jalur pasukan Rusia. Mereka juga menenggelamkan Moskow, kapal utama armada Laut Hitam Rusia, serta menimbulkan kerusakan besar pada pangkalan udara Rusia di Crimea yang dianeksasi. Kiev juga telah lama berbicara tentang serangan balasan besar-besaran untuk merebut kembali wilayah selatan. Meskipun Rusia sibuk membangun pasukannya sendiri di sana dan tidak jelas kapan itu akan terwujud. Di sisi lain, kebuntuan geopolitik telah melambungkan harga energi di rekor tertinggi. Uni Eropa melarang batu bara Rusia dan menyetujui larangan sebagai impor minyak mentah Rusia untuk menghukum Moskow atas operasi militer khusus yang diluncurkan tepat 6 bulan lalu pada 24 Februari. Rusia pun melakukan serangan balik dengan memotong suplai gas ke benua biru yang sangat bergantung pada komoditas tersebut. Kremlin menyalahkan berkurangnya aliran gas pada masalah teknis, sanksi barat dan penolakan beberapa negara untuk membayar dalam rubel. Sementara itu Eropa sejatinya telah berusaha untuk meningkatkan ketahanan terhadap tekanan energi musim dingin ini dengan mencari pasokan alternatif dan mendorong melalui langkah-langkah penghematan energi. Perang Rusia-Ukraina telah memberikan pukulan telak bagi seluruh dunia. Walau tak terasa, namun imbas ekonomi global akibat perang terasa hingga kini. Kini belum usai gempuran oleh negeri tirai besi, Ukraina harus menerima kabar buruk mengenai situasinya. Dalam sebuah laporan dukungan militer untuk Ukraina, hampir dipastikan akan mengalami penurunan pada waktu mendatang. Hal ini merupakan imbas dari dukungan militer terus-menerus yang diberikan Barat untuk melawan Rusia. Melansir dari 24 Home dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Chairman Der Spiegel, pakar militer Amerika Serikat Michael Koffman mengatakan bahwa banyak negara Eropa telah mencapai batas pasokan senjata dan amunisi ke Ukraina. Dalam wawancara tersebut, Kauman dan Center of Naval Analysis mengatakan bahwa membeli waktu bukanlah hal terbaik untuk militer Ukraina saat ini, karena situasinya akan segera berbalik dan kemudian mencoba menghemat waktu menjadi semakin sulit. Hotman mengatakan militer Rusia dapat menggunakan waktu ini untuk mengatur kembali untuk menangani sejumlah masalah terkait. Pakar Amerika mencatat bahwa dukungan Barat untuk Ukraina tidak terbatas dan bahwa kepemimpinan di Kiev memahami hal ini dengan baik. Ukraina juga prihatin tentang berapa lama bisa mendapat dukungan, terutama dukungan senjata dan Eropa. Menurut pakar Amerika, pasokan senjata dan amunisi ke Ukraina, Hotman memprediksi Ukraina cepat atau lambat akan masuki fase penghematan amunisi.
Honman mengatakan para pimpinan di Kiev mungkin khawatir bahwa Ukraina mungkin berada di bawah tekanan untuk menerima jalan buntu jika ada terobosan di medan perang hingga awal tahun depan. Menurut Honman, skenario tersebut akan menjadi kegagalan bagi Ukraina. Pakar Amerika menyimpulkan bahwa seberapa jauh Ukraina dapat memperoleh kembali wilayahnya tergantung pada kemampuan Barat untuk mendukung jangka panjang. Menurut Coleman, pemimpin Kiev telah berulang kali mengumumkan serangan balik terhadap kota Kherson yang dikuasai Rusia. Tapi itu tidak berarti bahwa serangan balik seperti itu pasti tidak akan terjadi. Kiev menghadapi pilihan yang sulit, mobilisasi infanteri untuk melakukan serangan baik dengan banyak risiko untuk menerima lebih banyak dukungan Barat atau menerima situasi saat ini.